Washington mengira bisa mengendalikan New Delhi dengan mudah. Tarif impor dinaikkan, ancaman dagang digelontorkan, dan kalkulasi mereka sederhana, Modi pasti akan patuh. Tapi perhitungannya meleset jauh. Strategi itu justru berbalik menghantam Amerika. Alih-alih tunduk, India justru merapat kedua kekuatan besar, China dan Rusia. Dari sinilah poros baru terbentuk. India, China, dan Rusia berdiri bersama. Dan jika arah ini terus berlanjut, dunia sebentar lagi memasuki babak baru, di mana Amerika bukan lagi aktor utama, melainkan penonton di panggung global. Mari kita garis bawahi dulu, tekanan Amerika terhadap India sejatinya hanyalah jalan memutar untuk menghantam Rusia. Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif impor hingga 50% bagi negara manapun yang masih membeli minyak dari Moskow, dan India berada di daftar paling atas. Masalahnya, India bukan pasar sembarangan. Negeri ini sudah lama menjadi mitra strategis Amerika. Bertahun-tahun, New Delhi mendapat akses teknologi militer kelas atas, mulai dari jet tempur generasi kelima hingga sistem pertahanan cyber mutakhir. Namun di balik itu ada dilema besar. India adalah pembeli minyak Rusia terbesar kedua setelah China. Beralih ke minyak Timur Tengah memang mungkin, tapi harganya jauh lebih tinggi. Konsekuensinya jelas, harga energi dan pangan dalam negeri bisa melonjak tajam. Perdana Menteri Narendra Modi pun mengambil sikap tegas. Dalam pidatonya, ia berkata, petani, peternak, nelayan adalah prioritas kami. Kami tidak akan berkompromi meski harus menanggung konsekuensi. Keputusan ini menjadi titik balik. Alih-alih tunduk pada tekanan, India justru mempererat perdagangan dengan Rusia, bahkan menjalin hubungan lebih dalam dengan China. Hasilnya, volume perdagangan India, China, Rusia meroket sejak 2022. Satu ancaman tarif dari Trump yang awalnya ditujukan untuk melemahkan Rusia, kini berubah menjadi bumerang. Kebijakan itu justru melahirkan poros baru di Asia, dan pada akhirnya berpotensi mengguncang dominasi global Amerika Serikat sendiri. Saat ketegangan antara India dan Amerika Serikat makin panas, China dan Rusia langsung melihat sebuah celah emas. Bagi mereka, konflik tarif ini bukan sekedar persoalan dagang. Ini adalah peluang strategis untuk menarik India masuk ke dalam orbit mereka. Dan keduanya bergerak cepat tanpa menunggu lama. China menjadi yang pertama mengambil langkah. Persoalan perbatasan yang selama bertahun-tahun membeku akhirnya menemukan titik terang. Beijing dan New Delhi menandatangani konsensus 10 poin, sebuah kesepakatan penting yang membuka kembali jalur perdagangan lintas batas, jalur yang sebelumnya ditutup karena ketegangan militer. Dan itu baru permulaan. China mencabut pembatasan ekspor pupuk, tanah jarang, dan mesin bor terowongan ke India, sumber daya vital bagi proyek infrastruktur ambisius Narendra Modi. Padahal pembatasan ini baru saja diberlakukan pada pertengahan 2025 dengan alasan keamanan nasional. Tidak berhenti di sana, Beijing juga meluncurkan kebijakan People-to-People Recognition. Penerbangan langsung India-China kembali dibuka, proses visa diperlonggar, dan lebih banyak peziarah India kini diizinkan masuk ke wilayah China. Semua langkah ini jelas dirancang untuk mencairkan hubungan, menghidupkan kembali interaksi rakyat, sekaligus mengalirkan arus ekonomi lintas batas lebih deras. Sementara itu, Rusia tidak ingin ketinggalan panggung. Moskow memanfaatkan momentum dan memberikan diskon 5% untuk minyak mentah yang dijual ke India. Sebuah tawaran yang nyaris mustahil ditolak, terutama ketika harga energi global sedang melambung. Tetapi Rusia tidak berhenti di sana. Mereka juga membuka pasar domestik untuk produk India, mulai dari farmasi, tekstil, hingga teknologi pertanian. Memberi ruang baru bagi ekspor India untuk berkembang. Lalu datang gebrakan terbesar. Rusia, China, India, dan Bangladesh sepakat membangun jaringan pipa minyak strategis yang akan menghubungkan Asia Tengah, Timur, dan Selatan. Proyek raksasa ini bukan hanya mengurangi biaya transportasi, tetapi juga mampu menghindari jalur tarif serta sanksi Amerika. Artinya jelas, perlahan tapi pasti, poros energi baru sedang dibentuk, sepenuhnya di luar kendali Washington. Satu persatu, China dan Rusia memanfaatkan setiap kesalahan Trump untuk memperluas pengaruh mereka. Amerika mungkin masih sibuk dengan tarif dan sanksi, tapi di Asia, permainan geopolitik sudah berubah arah. Dan kali ini, mereka bukan lagi pemain tunggal. Permainan geopolitik dunia sudah berubah, dan dampaknya dari lahirnya poros baru ini sungguh masif. India dan China, dua negara yang selama puluhan tahun tegang soal perbatasan, kini justru terlihat semakin mesra. Sejak pertemuan bersejarah di Kazan, hubungan keduanya melaju stabil.
Jalur perdagangan lintas batas kembali dibuka. Pembatasan ekspor dicabut dan arus investasi kini bergerak dua arah dengan lebih deras. Di sisi lain, ikatan antara China dan Rusia makin sulit dipisahkan. Hampir seluruh transaksi dagang bilateral mereka sekarang tidak lagi menggunakan dolar Amerika, melainkan mata uang nasional masing-masing, yuan dan rubel. Ironisnya, sanksi ekonomi Amerika yang semula dimaksudkan untuk menekan Rusia justru mempercepat proses dedolarisasi. Hasilnya, jaringan keuangan dan perdagangan alternatif di Asia tumbuh dalam tempo yang sangat cepat. Efeknya mengguncang global. Uni Eropa mulai gusar. Negara-negara Timur Tengah ikut menimbang ulang arah kebijakannya. Sementara Asia Tenggara mulai serius mempertimbangkan diversifikasi cadangan devisa mereka. Amerika memang masih memegang banyak kartu, tapi pusat gravitasi ekonomi dunia perlahan bergeser. Poros India, China, Rusia kini bukan lagi sekedar aliansi dagang, melainkan tantangan nyata terhadap dominasi dolar dan hegemoni Amerika. Gelombang perubahan ini masih terus mengalir dan tampaknya sulit dihentikan. Sedikit demi sedikit pengaruh Amerika di Asia memudar. Sanksi yang dulu dianggap senjata pamungkas Washington kini semakin kehilangan taring. Negara-negara, terutama ekonomi kecil dan berkembang, kini memiliki pilihan baru. Mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada akses pasar Amerika atau restu dari lembaga keuangan barat. Sebagai gantinya, hadir alternatif poros India, China, Rusia. Tekanan barat terhadap negara-negara BRICS justru melahirkan titik balik bersejarah. Aliansi yang dulunya dipandang sekedar eksperimen longgar, kini menjelma menjadi blok kekuatan baru. Bahkan perbedaan besar yang dulu memisahkan mereka mulai dikesampingkan. India dan China yang dulu bersitegang soal perbatasan, kini justru berbicara tentang masa depan perdagangan lintas Asia. Rusia yang dibuang barat menemukan pasar energi yang stabil di Asia Selatan dan Timur. Sementara negara-negara berkembang dari Asia, Afrika, hingga Amerika Latin mulai menoleh ke BRICS sebagai payung ekonomi baru. Dampaknya jauh melampaui perdagangan. Jika tren ini berlanjut, dedolarisasi bukan lagi sekedar wacana, melainkan kenyataan. Mata uang alternatif makin populer, perdagangan energi lintas kawasan berlangsung tanpa campur tangan dolar, dan sistem keuangan global yang selama ini dikendalikan Barat mulai pecah ke berbagai arah. Dan jika semua berjalan sesuai jalurnya, di tahun 2030 peta ekonomi global bisa berubah total. India berdiri sebagai pusat manufaktur terbesar Asia. China memimpin ekonomi digital dan infrastruktur dunia. Rusia menjadi lumbung energi global dengan jaringan pipa raksasa yang menjangkau 3 benua. Sementara itu, dolar Amerika tidak lagi jadi penguasa tunggal. Dan jangan lupa, semua itu bermula dari satu kesalahan kalkulasi, tekanan Trump terhadap Modi. Kebijakan yang seharusnya melemahkan Rusia justru melahirkan poros kekuatan baru. Sebuah poros yang kini berpotensi menulis ulang peta geopolitik dunia. Dan kini kita kembali pada pertanyaan paling mendasar. Apakah langkah Amerika menekan India benar-benar keputusan yang tepat? Jawabannya tegas, tidak. Tekanan Trump terhadap Narendra Modi adalah kesalahan diplomatik terbesar Amerika di era modern. Satu langkah keliru yang dimaksudkan untuk membuat India tunduk justru melahirkan efek domino yang tak bisa lagi dikendalikan Washington. Sejak saat itu, arah permainan berubah total. India menolak ancaman tarif, Rusia membuka pintu pasar energinya, sementara China melihat peluang emas untuk mencairkan ketegangan dan merapat ke India. Yang awalnya tampak hanya konflik dagang biasa, menjelma menjadi poros kekuatan baru di Asia. Amerika mengira kebijakan tarifnya akan melemahkan Rusia, menekan China, sekaligus memastikan India tetap patuh. Namun yang terjadi justru sebaliknya. India menemukan kebebasan geopolitik baru. China dan Rusia semakin erat. BRICS bertransformasi menjadi blok ekonomi raksasa yang perlahan meninggalkan dominasi dolar. Hari ini poros India, China, dan Rusia bukan hanya tantangan bagi Barat. Ia adalah penanda lahirnya tatanan dunia baru. Tekanan Trump terhadap Modi bukan sekedar salah langkah, melainkan titik balik sejarah. Momen di mana untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua, Amerika kehilangan kendali atas pusat gravitasi ekonomi global. Dominasi dolar mulai rapuh, aliansi lama di Asia berguncang, dan kekuatan-kekuatan baru kini tengah menyusun aturan mainnya sendiri. Pertanyaan yang tersisa, apakah Amerika siap menerima kenyataan pahit ini?
Ataukah kita sedang menjadi saksi bahwa akhir dari era Amerika benar-benar hadir tepat di depan mata?